Halo Sobat Elokers, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman yang di sana? Teman-teman yang di luar kota Jogja ataupun yang di dalam kota Jogja, gimana nih? Kalian sudah menyiapkan tempat atau mau wisata kemana besok akhir tahun? Nah, kali ini Sobat Elokers akan kita ajak untuk berjalan-jalan atau mengunjungi tempat wisata, yaitu jantungnya kota Jogja. Tunggu dulu, sebelum itu ada apa nih? Ada pocong guys. Oke, nggak apa-apa, itu memang pocong-pocongan ya, nggak seriusan ya. Itu ada di Tugu Jogja teman-teman. Nah, kalau kalian berkunjung ke Jogja, ke Tugu Jogja, kalian bisa foto-foto. Selain di Tugunya, itu juga ada foto sama hantu ala-ala gitu. Oke, nah ini kita sudah melewati Tugu Jogja. Lalu kita ke arah, ada yang tahu nggak kita mau ke arah mana? Nah ini arahnya ke Stasiun Tugu. Jadi kalau teman-teman yang dari luar kota Jogja, kalau kalian datang menggunakan kereta api, nah kalian bisa turun di Stasiun Tugu karena ini lebih dekat dengan jantungnya kota Jogja. Nah, sebelum sampai jantungnya kota Jogja nih, kita akan melewati beberapa angkringan. Jadi Jogja itu terkenal sekali dengan angkringannya teman-teman. Angkringan itu udah dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih ngetrend dan ngehits. Bukan karena harganya aja yang murah, tapi masakannya juga rata-rata enak loh. Kalian harus coba itu ya. Update aja, untuk video ini dibuat di awal bulan Desember 2021. Jadi ini masih update terbaru banget. Jadi untuk teman-teman yang dari luar kota Jogja mau tahu seperti apa sih kota Jogja sekarang, nah kalian wajib banget untuk cek video ini dan lanjut terus tonton sampai habis ya, jangan di skip. Nah, waktu kita melewati angkringan sekitar Tugu Jogja ini, tepatnya di malam minggu. Jadi suasana memang cukup ramai, tapi ya harus menggunakan masker. Dan ini teman-teman yang sedang nongkrong-nongkrong asik di sekitar Tugu Jogja atau Stasiun Tugu Jogjanya juga. Ini banyak sekali. Nah, keadaannya sekarang seperti ini teman-teman. Sudah mulai rame ya kota Jogja. Setelah kita melewati beberapa angkringan di daerah Stasiun Tugu, kita ikuti jalan ini lurus aja teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu nih kita ke arah mana. Kemana lagi kalau bukan ke Malioboro. Nah, ini adalah jalan menuju Malioboro. Jadi karena kita ke sini saat malam minggu, nah ini Jogja ramai sekali teman-teman. Jadi lumayan nih kita agak bermacet-macetan di jalan Malioboronya. Nah, di sini nih kita harus bersabar ya teman-teman, karena kalau nggak sabar ya ini bisa terjadi kayak kecelakaan, hampir kecelakaan sih. Itu tadi antara dua mobil karena saking dua-duanya sama-sama pengen cepet ya. Nah, di sini kita memang melatih kesabaran buat ke Jalan Malioboro karena jalannya padat, merambat, dan jalannya itu bercampur antara motor, mobil, terus juga ada andong dan orang-orang yang menyeberang. Ini jadi satu teman-teman. Jadi teman-teman harus sabar, pelan-pelan biar bisa menikmati Jalan Malioboro. Nah, seperti inilah teman-teman kondisi Malioboro terkini. Sangat ramai teman-teman, ini banyak sekali pengunjung. Sepertinya pengunjung tidak hanya dalam kota ya teman-teman, dari luar kota juga banyak sekali. Dan di sekitar Malioboro ini ada juga berbagai macam hotel, dari yang hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3 itu juga ada. Dan untuk ke arah Malioboro yang pertama kali kita masuk itu ada Hotel Ina Garuda. Terus juga ada
Hotel Mutiara juga ada. Di sini lumayan cukup banyak hotel teman-teman. Jadi kalau teman-teman para wisatawan dari luar ingin males untuk macet-macetan, jadi keluar kamar langsung Jalan Malioboro, itu bisa, kalian bisa pilih-pilih hotel-hotel di sekitar Malioboro. Malioboro ini sebelah kanan dan kirinya sebenarnya sudah cukup luas loh teman-teman. Jadi buat pejalan kaki atau untuk wisatawan yang hanya sekedar ingin duduk-duduk saja, itu sebenarnya lumayan cukup luas. Cuman mungkin karena memang pengunjungnya banyak sekali ya, jadinya memang kesannya kayak sempit gitu. Tapi sebenarnya ini luas loh teman-teman. Yang sebelah kiri itu ada berbagai macam kuliner juga, itu lesehan ya teman-teman. Dan teman-teman gak perlu khawatir untuk harganya, karena di Jogja ini terkenal murah meriah semua pokoknya, dan juga masakannya juga enak gitu. Lalu kalau teman-teman mau cari batik atau baju-baju yang harganya miring, harganya murah, itu juga ada di Malioboro. Untuk pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam pakaian dan juga ada sendal atau souvenir, itu ada di sebelah kanan teman-teman. Jadi ini yang sebelah kanan itu jualannya pakaian, yang sebelah kiri itu jualannya kulineran. Nah, kulinerannya itu macam-macam teman-teman. Ada juga yang berjualan sate. Namanya, kalau dulu itu namanya sate kere. Nah, kenapa namanya sate kere? Karena ada bukan hanya daging ayam, tapi gajih-gajihnya, kulitnya juga dimakan gitu. Jadi harganya lebih murah, tapi enak loh teman-teman. Nah, di Malioboro ini juga ada mallnya loh teman-teman. Namanya Malioboro Mall. Kondisinya seperti apa? Yuk kita cek. Nah, ini nih yang sisi kiri yang rame banget nih. Ini adalah Malioboro Mall. Lihat tuh teman-teman. Jadi kalau malam minggu kondisinya seperti itu tuh. Rame sekali kan. Jadi kalau teman-teman mau ke Jogja, apalagi malam minggu, kalau ke Malioboro harus ekstra sabar ya. Karena pasti akan ramenya seperti ini teman-teman. Seru sih, tapi ya harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Oh ya teman-teman, tahu nggak sih kalau Malioboro ini kalau ditarik garis imajiner, kita itu sebenarnya satu arah lurus loh teman-teman, dari Tugu Jogja, terus Malioboro, Keraton Jogja, dan alun-alun selatan. Ini kalau ditarik garis lurus, ini tuh bener-bener satu arah lurus gitu teman-teman. Nanti ke arah selatan lagi itu pantai selatan, kalau ke arah utara nanti itu ke Gunung Merapi. Keberadaan Malioboro ini sebenarnya sudah lama sekali loh teman-teman, dari pemerintahan Hindia Belanda. Jadi ada yang menyatakan bahwa untuk kata dari nama Malioboro itu berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Mr. Marlborough, yang pernah tinggal di Jogja pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1816 Masehi. Jadi pemerintah Hindia Belanda itu membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian, di mana di sana adanya pemerintahan pada awal abad 19 itu Malioboro mulai populer. Nah, lalu di antara tahun 1790 sampai 1945 itu Malioboro mulai semakin populer. Nah, ketika itu pemerintah Belanda membangun Benteng Vredenburg pada tahun 1790 di ujung selatan Malioboro. Belanda juga membangun Dutch Club atau Sociëteit der
Forum Banking Doki Jakarta ya. Namanya agak susah nih teman-teman, karena mungkin orang Belanda kan agak-agak gimana gitu ya bikin nama, tapi keren ya. Itu tahun 1822 loh teman-teman dibangunnya, dan bangunan itu juga masih ada sampai sekarang di daerah Malioboro. Jadi memang Malioboro ini sengaja dibangun pada saat itu untuk pedagang antara pemerintah Belanda dengan pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, hingga tahun 1887 hingga hari ini Malioboro masih diminati banyak sekali wisatawan dan pengunjung, dan di sini terjadi berbagai macam transaksi teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari luar kota atau dari Jogja, kalian mau belanja atau sekedar jalan-jalan, mau coba naik andong atau beca atau bentor, atau namanya bentor itu becak motor teman-teman ya. Jangan bingung ya, karena di sini ada becak dan juga bentor. Dan ini kita juga melewati si andong nih. Jadi andongnya di sini lumayan cukup banyak teman-teman. Ada andong, ada becak, lengkaplah kendaraan di Malioboro ini, semuanya jadi satu. Jadi lumayan ada crowded nih teman-teman. Ada yang pejalan kaki juga. Nah, kalau malam minggu ke sini kalian harus ekstra sabar, atau kalian juga bisa menggunakan kendaraan umum aja ya, agar nyaman juga. Nanti bisa naik ojol turun di sekitar Malioboro. Nanti jadi kalian tinggal jalan-jalan aja di sekitar Malioboro, jalan kaki kayaknya lebih seru ya teman-teman daripada menggunakan kendaraan seperti ini, karena lumayan capek, karena bentar-bentar berhenti, sebentar-sebentar berhenti. Nah, ini nih keadaan sekarang nih Malioboro seperti ini. Mungkin dari zaman dulu sudah rame ya teman-teman, cuma sekarang semakin rame, semakin banyak pendatang juga dari luar kota maupun dalam kota juga, semuanya suka ke Malioboro. Siapa sih yang nggak suka dan nggak kangen rasanya Malioboro ketika malam hari seperti ini? Pasti teman-teman yang pernah ke Malioboro pengen lagi datang lagi ke Jogja, terutama ke Malioboro. Oh ya, tahu nggak sih teman-teman, kalau Malioboro ini jalannya kelihatannya deket ya, tapi ternyata ya kalau dicek ternyata jalan Malioboro itu lumayan panjang loh. Ini 2 km dari stasiun Tugu sampai dengan titik 0 di ujung. Jadi dari ujung ke ujung itu 2 km loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman jalan kaki nih dari stasiun Tugu sampai ke ujung titik 0 itu sudah 2 km, apalagi bolak-balik itu totalnya 4 km teman-teman. Nah, lumayan nih, bisa buat olahraga juga. Kalau teman-teman mau datang pagi-pagi bisa jogging nih di sini. Tapi kalau datangnya malam ya bisa berhenti karena banyak sekali orang-orang yang menawarkan jajanan kuliner, atau kalian pasti juga berhenti dulu lihat ini lihat itu, karena ada berbagai macam yang disajikan itu nggak cuma makanan, juga ada batik, terus ada souvenir buat oleh-oleh yang harganya tuh terjangkau teman-teman. Jadi kalian kalau ke Jogja itu harus banget nih, harus ke Malioboro. Kalau belum ke Malioboro tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Ini adalah kondisi terkini yang di titik 0 teman-teman. Titik 0 itu yaitu di situ ada kantor pos dan juga ada Bank BNI. Jadi di situ adalah poros titik 0-nya. Ini keadaannya teman-teman, rame banget kan, tapi seru. ya udah sih gitu aja teman-teman video ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang dari luar kota ataupun yang dalam kota yang pengen tahu info terkini tentang Malioboro sekarang seperti apa. Semoga bisa mengobati rasa penasaran kalian, dan semoga teman-teman yang dari luar kota
kota Jogja bisa main lagi ke sini kapan lagi, bermacet-macet ria dan rame-rame sama teman-teman, keluarga ya. Karena seru sekali teman-teman kalau kalian bisa ke sini. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk cek lihat video-video kita yang lainnya juga, yang sekitaran Jogja maupun luar kota Jogja. Silahkan dicek. Terima kasih. Assalamualaikum.